Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di channel Zainal Saleh. Sahabat beriman, kaum wanita adalah kaum yang diistimewakan dalam Islam. Saking istimewanya Islam mengatur tata cara kehidupan kaum wanita dan bahkan dari hal terkecil, seperti berpakaian, membersihkan diri, berperilaku hingga bermasyarakat. Meski demikian di akhir zaman ini sering kita jumpai wanitawan yang berperilaku tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Seorang wanita muslimah tentu ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Namun untuk mendapatkan keduanya, tentulah kita harus mentaati apa yang telah ditentukan, agar tidak mendapatkan dosa yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. Sebagaimana diketahui bahwa kelak nantinya banyak wanita yang masuk ke dalam neraka, lantaran telah menyepelkan sebuah dosa, bahkan dosa yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah 11 dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lakukan hal ini kalau tidak ingin masuk ke dalam neraka. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe agar semakin luas kebaikan yang kita siarkan bersama. Yang pertama, mengubah fisik seorang wanita. Mengubah fisik baik-baik dalam rupa, warna dan juga fungsi, merupakan dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud yaitu seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, memancungkan hidung dan perubahan fisik yang sejenis untuk ditampikan kepada orang lain khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan, namun jika tujuannya untuk mengobati penyakit maka masih dibolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Yang kedua, melakukan pernikahan sejenis, atau yang biasa disebut dengan lesbian. Apabila wanita melakukan pernikahan sejenis, atau menyukai sesama jenis wanita maka termasuk ke dalam golongan zina yang serupa, seperti zina dengan laki-laki. Yang ketiga, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika suami memberikan perintah kepada istri, maka sang istri harus melakukan perintah suaminya, asalkan perintah tersebut tidak menjerumus ke dalam neraka. Yang keempat, berpakaian tapi telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis, sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Artinya seorang istri tidak boleh menutup aurat kepada suaminya. Yang kelima, menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur makhluknya agar hidup secara berpasangan, lalu mendapatkan keturunan, baik pria maupun wanita yang sudah menikah secara syariat Islam, sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri. Apabila istri menolak saat suami minta untuk bergaul atau berhubungan, maka ia sudah membuka pintu laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Sebab hal ini merupakan kewajiban dalam Islam, kecuali wanita saat dalam keadaan sakit atau menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolaknya. Yang keenam, menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti gaya rambut, berpakaian, terkadang membawa wanita bangga, sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya menumpuk dosa. Karena menyerupai laki-laki dan juga membuka aurat, wanita ini akan menerima balasan di akhirat, sebab tidak memenuhi perintahnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, bertato dan menato. Menato tubuh adalah perbuatan yang sangat merusak tubuh, sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit, dan cara pembuatannya juga sangat sakit, sehingga hukum dalam bertato dalam Islam adalah haram. Allah memandang jika tato bukanlah sebuah karya seni, namun dosa yang akan membuat seseorang mendapatkan laknat dari Allah, tidak hanya orang yang bertato saja, namun juga untuk wanita yang mentatonya. Yang kedelapan, menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis, seringkali dihilangkan wanita, hanya untuk kecantikan dan tidak mempedulikan dosa yang akan dihadapinya. Wanita rela untuk menjalankan operasi laser dan sejenisnya, hanya untuk menghilangkan bulu di wajahnya. Hal ini berarti jika alis sudah diciptakan Allah tidaklah cantik, sehingga harus disempurnakan kembali dan akhirnya melakukan segala cara meskipun menyakitkan, maka Allah akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran untuk wanita tersebut. Yang kesembilan, menyambung rambut. Hanya karena alasan untuk kecantikan, wanita sekarang juga banyak yang menyambung rambut, baik itu dengan rambut asli ataupun dengan rambut tiruan yang serupa dengan rambut miliknya ataupun berbeda, maka hukumnya haram. Sedangkan menyambung tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan, dan membuat wanita tidak ingin menggunakan hijab, sebab ingin memperlihatkan kecantikannya. Yang kesepuluh, pergi tanpa izin suami. Jika wanita yang sudah menikah dan mempunyai suami, harus meminta izin kepada suaminya ketika bepergian, Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik, namun tidak diizinkan oleh suaminya, merupakan hal yang berdosa. Dan yang terakhir yang ke-11, berholawat. Tahukah kalian apa itu berholawat? Atau disebut juga dengan menerima jamahan dari orang lain?
Artinya bersunyi dengan pria yang bukan mahramnya di tempat epi, merupakan dosa wanita yang paling dibenci Allah. Dan banyak sekali fenomena saat ini terjadi, salah satunya berpacaran di tempat gelap, itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sangat banyak dilakukan wanita oleh wanita saat ini. Rasulullah juga bersabda, jika seorang istri membiarkan dirinya dijamah pria lain, maka boleh diceraikan, yang menunjukkan jika perbuatan tersebut adalah dosa besar dalam Islam. Itulah 11 dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini bukan hanya untuk wanita, tetapi juga untuk pria. Semoga dari penjelasan-penjelasan ini dapat memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita, untuk menghindari dosa-dosa yang akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.